di kelas 11 kita akan melanjutkan materi yaitu sambungan dari kelas 10. Check it out. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas mengenai senyawa hidrokarbon. Tujuan dalam pembelajaran ini, siswa mampu mengidentifikasi senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari, kemudian mampu memahami kekasan atom karbon, serta mampu menganalisis atom C berdasarkan jumlah atom C yang terikat pada rantai karbon. Tahukah Ananda, banyak sekali senyawa karbon di sekitar kita. Kira-kira apa saja ya benda-benda yang mengandung senyawa hidrokarbon? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Hidrokarbon adalah sebuah senyawa yang terdiri dari unsur atom karbon dan atom hidrogen. Contohnya, metana atau gas rawa adalah hidrokarbon dengan 1 atom karbon dan 4 atom hidrogen, atau biasa ditulis dengan CH4. Contoh lain ada intan, grafit yang digunakan pada pensil. Kemudian ada bensin, aspal, dan LPG, dan masih banyak lagi. Sekarang kita lihat perbedaan dari senyawa organik dan senyawa anorganik. Yang pertama, kebanyakan senyawa organik itu berasal dari makhluk hidup dan beberapa dari hasil sintesis. Sedangkan senyawa anorganik berasal dari sumber daya alam mineral atau bukan makhluk hidup. Yang kedua, senyawa organik lebih mudah terbakar, sedangkan senyawa anorganik tidak mudah terbakar. 3. Senyawa organik itu mudah diuraikan oleh lingkungan, sedangkan senyawa anorganik sukar diuraikan oleh lingkungan. Keempat, kebanyakan senyawa organik itu mengandung unsur karbon, sedangkan anorganik banyak mengandung unsur logam. Senyawa organik sukar larut dalam air, hanya dapat larut dalam pelarut organik, sedangkan senyawa anorganik dapat larut dalam pelarut air. Contohnya, untuk senyawa organik adalah gas alam, minyak tanah, karet alam, protein, karbohidrat, dan lemak. Dan contoh dari senyawa anorganik adalah garam dapur, obat mah, soda api, perak nitrat, dan lainnya. Sebelum kita masuk dalam pembahasan senyawa hidrokarbon, kita harus tahu dulu kekasan atom karbon. Kekasan atom karbon adalah, yang pertama, atom karbon memiliki 4 elektron valensi. Kedua, atom unsur karbon relatif lebih kecil. 3. Atom karbon dapat membentuk ikatan kovalen. Keempat, atom karbon dapat membentuk rantai karbon yang panjang melalui ikatan kovalen. 5. Atom karbon dapat membentuk ikatan kovalen rangkap 2 atau rangkap 3. Selanjutnya, kita lihat kedudukan atom karbon. Posisi atom C atau karbon dalam rantai atom karbon terbagi menjadi 4, yakni atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, dan atom C kuarterner. Atom C primer adalah atom C yang mengikat langsung satu atom C lainnya. Sedangkan atom C sekunder yaitu atom C yang mengikat langsung dua atom C lainnya. Atom C tersier yaitu atom C yang mengikat langsung 3 atom C lainnya. Dan yang terakhir adalah atom C kuarterner, yakni atom C yang mengikat langsung 4 atom C lainnya. Nah, sekarang kita lanjut penggolongan hidrokarbon. Berdasarkan bentuk rantai karbonnya, hidrokarbon terbagi menjadi hidrokarbon alifatik, yang mana atom C kepala dan ekor itu tidak saling bertemu. Kemudian ada alisiklik, di mana atom C1 dengan yang lain saling berikatan satu sama lain. Tidak ada kepala atau ekornya, sehingga membentuk cincin yang melingkar atau disebut dengan rantai lingkar. Yang ketiga, ada hidrokarbon aromatik, di mana rantai lingkar yang terkonjugasi atau terdapat ikatan rangkap 2 dan rangkap 1 yang selang-seling. Berdasarkan homolognya, hidrokarbon terbagi menjadi alkana, alkena, dan
alkuna. Dan berdasarkan ikatan karbonnya, ada hidrokarbon jenuh dan tidak jenuh. Untuk hidrokarbon jenuh, cirinya memiliki ikatan tunggal. Sedangkan hidrokarbon tidak jenuh, cirinya memiliki ikatan rangkap. Baik, sebelum kita masuk dalam tata nama senyawa alkana, terlebih dahulu kita harus hafal deret alkana, mulai dari atom C1 sampai atom C10, yakni metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Ingat ya, kita harus menghafal terlebih dahulu deret alkana. Selain itu, Ananda juga harus mengetahui apa itu alkil. Alkil adalah alkana yang kehilangan satu atom H. Alkil ini biasanya menjadi cabang. Contohnya, metil, etil, propil, butil, pentil, dan lainnya. Ketika sudah menjadi alkil, maka akhiran ana pada alkana akan digantikan oleh akhiran il. Bagaimana cara kita menamai suatu senyawa alkana? Berikut penjelasannya. Yang pertama, kita tentukan rantai terpanjang terlebih dahulu. Tidak harus lurus sebagai rantai induk. Sedemikian hingga jumlah cabang menjadi paling banyak. 2. Tentukan jenis dan nama cabang atau gugus yang tidak berada pada rantai utama. Yang ketiga, berikan penomoran atom C rantai induk dimulai dengan atom C ujung yang terdekat dengan cabang. 4. Tulis nama dengan urutan, letak cabang, nama cabang, dan nama alkana. 5. Urutan penulisan cabang berdasarkan abjad. Jika ada cabang yang sama lebih dari satu, nama cabang diberi awalan di, jika 2, tri, 3, tetra 4, penta 5, heksa 6, dan sebagainya. Untuk tata nama senyawa alkena adalah sebagai berikut. Pertama, kita tentukan rantai terpanjang, tidak harus lurus sebagai rantai induk. Ingat, ikatan rangkap harus berada pada rantai induk. Kedua, tentukan jenis dan nama cabang, yakni gugus yang tidak berada pada rantai utama. 3. Berikan penomoran atom C rantai induk dimulai dengan atom C ujung yang terdekat dengan ikatan rangkap. 4. Tulis nama dengan urutan, letak cabang, nama cabang, letak ikatan rangkap, dan nama alkena. Kemudian kelima, urutan penulisan cabang berdasarkan abjad. Jika ada cabang yang sama lebih dari satu, nama cabang diberi awalan di, jika 2, tri, 3, tetra 4, penta 5, heksa 6, dan sebagainya. Selanjutnya, kita masuk ke isomeran, yaitu senyawa dengan rumus molekul sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Keisomeran dibagi dua, yaitu keisomeran struktur dan keisomeran ruang. Keisomeran struktur terbagi menjadi dua, yaitu kerangka dan posisi. Dan keisomeran ruang juga terbagi menjadi dua, yaitu geometri dan optik. Keisomeran pada alkana meliputi isomer kerangka dan isomer posisi. Apa sih yang dimaksud dengan isomer kerangka? Isomer kerangka memiliki rumus molekul yang sama, tetapi kerangkanya berbeda. Contoh, 2-metil butana dan N-heptana. Mereka sama-sama memiliki rumus C5H12. Pada isomer posisi, rumus molekulnya sama. Posisi gugus atau cabangnya itu berbeda. Contoh pada 2-metil pentana dan 3-metil pentana. Rumusnya sama, tapi posisi cabangnya berbeda. Selanjutnya, kita perhatikan keisomeran pada alkena yang meliputi isomer kerangka, isomer posisi, dan isomer geometri. Kita perhatikan satu-satu ya, Nak. Yang pertama, isomer geometri. Rumus molekulnya sama, struktur ruang geometrinya berbeda. Perhatikan perbedaan kedua rumus struktur berikut. Karena keduanya berbeda, maka namanya juga berbeda. Yang satu, trans 2-butena, satu lagi cis 2-butena. Untuk membedakan namanya, perhatikan posisinya. Untuk posisi berseberangan diberi awalan trans. Lihat posisi trans, CH3-nya berseberangan.
sehingga diberi nama trans-2-butena. 2 karena ikatan rangkap 2-nya berada di rantai kedua. Untuk posisi searah atau berdampingan diberi awalan cis. Perhatikan gambar cis-2-butena. Posisi CH3 di sana adalah berdampingan sehingga dinamakan cis-2-butena. Isomer optik adalah senyawa dengan rumus molekul sama tetapi kemampuan memutar bidang cahaya terpolarisasi yang berbeda. Senyawa bersifat optis aktif jika senyawa tersebut memiliki atom C asimetris atau atom C yang mengikat 4 atom atau gugus yang berbeda. Sifat fisik hidrokarbon adalah sebagai berikut. 1. Semakin banyak jumlah atom C-nya atau M semakin besar, maka semakin tinggi titik leleh dan titik didihnya. Yang kedua, untuk isomer-isomer alkana, semakin banyak cabangnya, semakin rendah titik didihnya. 3. Hidrokarbon tidak larut dalam air, lebih mudah dalam pelarut non-polar. Selanjutnya, kita masuk pada sifat kimia hidrokarbon. Pertama, reaksi pada alkana. Alkana umumnya sukar bereaksi sehingga disebut parafin. Pada reaksi pembakaran sempurna alkana akan menghasilkan gas karbon dioksida dan H2O. Pada pembakaran tidak sempurna, alkana akan menghasilkan gas karbon monoksida atau karbon dan H2O. Selanjutnya ada reaksi substitusi atau pergantian atom atau gugus. Atom H dalam alkana dapat diganti posisinya dengan atom atau gugus lain, terutama halogen F, Cl, Br, dan I. Contoh, CH3 ditambah Cl2 akan menghasilkan CH3Cl tambah HCl. Posisi H pada CH4 digantikan oleh posisi Cl pada Cl2 sehingga membentuk CH3Cl. Maka H tadi akan terikat dengan Cl, yaitu membentuk HCl. Reaksi yang ketiga adalah reaksi perengkahan atau cracking atau pemecahan rantai. Reaksi perengkahan atau pemecahan rantai digunakan untuk mengubah alkana rantai panjang menjadi rantai pendek. Contohnya pada pengolahan premium. Apa saja reaksi yang terjadi pada alkena? Pada alkena, reaksi yang terjadi adalah reaksi pembakaran dan reaksi adisi. Pada reaksi pembakaran alkena umumnya tidak sempurna karena kadar C-nya tinggi. Agar pembakaran berlangsung sempurna memerlukan oksigen lebih banyak. Pada reaksi adisi terjadi pemutusan ikatan rangkap. Perhatikan contoh pada adisi gas hidrogen dan adisi klorin. Ikatan rangkapnya putus dari ikatan rangkap 2 menjadi ikatan rangkap 1. Oke, baik, anak Miss sudah mendengar semua penjelasan tadi. Miss harap semuanya mengerti ya. Selanjutnya, tugas akan Miss kirim melalui Google Classroom. Sekian dari Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.